adalah karya dari seorang Steven Spielberg. Namanya sudah sepuh di industri perfilman dunia. Kita sarankan kalian untuk menikmati sajian film dari Steven Spielberg yang satu ini, Cat. Film karya Steven Spielberg yang satu ini memiliki plot cerita yang sangat unik dan menarik. Diangkat dari true story dari seseorang yang bernama Frank Abagnale Jr. Film ini dirilis pada tahun 2002 dengan memasang nama Leonardo DiCaprio yang pada saat itu lagi naik daun sebagai Frank William Abagnale Jr., Tom Hanks sebagai Carl Hanratty, Christopher Walken sebagai Frank Abagnale Sr., Natalie Bay sebagai Paula Abagnale, Amy Adams sebagai Brenda Strong, dan saya, pria yang baik hati dan suka minjem duitnya temen. Sebelum kita mulai bercerita panjang lebar tentang filmnya, kita mau kasih tahu dulu kalau menyebut nama sutradara dan para cast film itu adalah salah satu hal yang penting untuk menghargai karya mereka. Dan video ini selalu mengajak kalian untuk nonton filmnya langsung agar kalian bisa menikmati cinema experience yang nyata yang tidak akan bisa kalian dapatkan hanya dengan dengerin bacotan saya di sini. So, kalau kalian belum nonton, kita ingetin dulu kalau ini adalah spoiler content. Film ini dimulai dari sebuah penjara dengan penjagaan super ketat di Prancis, di mana Carl Hanratty, seorang agen FBI, datang menemui Frank William Abagnale Jr. Kedatangan Carl di sini untuk menjemput Frank dan dibawa pulang atau diekstradisi ke Amerika Serikat. Di opening scene ini, Carl menemukan Frank menderita batuk kronis hingga sekarat dan membuatnya panik dan memanggil petugas sipir untuk membawanya ke ruang medis. Sesampainya di ruang medis, ketika Carl dan para petugas sipir berdebat, Frank memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Tapi sayangnya kondisinya tidak memungkinkan untuk kabur lebih jauh hingga akhirnya dia pun menyerah. Dan plot pun kini flashback ke tahun 1963 di New Rochdale, New York, memperlihatkan Frank William Abagnale Jr. beserta dengan kedua orang tuanya, Frank Abagnale Sr. dan Paula Abagnale. Mereka menghadiri sebuah acara penghargaan medali kehormatan Lifetime Membership New Rochdale Rotary Club yang juga dihadiri oleh banyak orang-orang penting. Berpidato di hadapan mereka, Frank Abagnale Sr. memberikan sebuah quote seperti ini: "Dua tikus kecil jatuh ke dalam ember berisi krim. Tikus pertama menyerah begitu saja dan mati tenggelam, sementara tikus kedua tidak mau menyerah dan terus berjuang mengaduk krim itu menjadi mentega, kemudian merangkak keluar. Dalam hal ini, aku adalah tikus kedua." Semua orang memberikan aplaus meriah untuk quotes tersebut, dan tentunya Frank William Abagnale Jr. yang seolah benar-benar sangat terinspirasi dengan pidato singkat ayahnya tersebut. Sayangnya, kesuksesannya itu hanyalah sementara. Tidak lama setelahnya, Frank Senior tersandung masalah penggelapan pajak dan mengharuskan mereka sekeluarga meninggalkan dan menjual rumah mewah mereka, pindah ke sebuah apartemen kecil. Frank Senior di sini sendiri memperlihatkan sikap gentle dengan tetap tersenyum dan tenang menjelaskan ke seluruh anggota keluarganya bahwa tidak ada masalah, semua akan baik-baik saja. Dia bersikap menyembunyikan masalah besar yang dihadapinya di hadapan anggota keluarganya itu, terutama anaknya, Frank Abagnale Jr. Ayah dan anak ini memang punya hubungan yang sangat dekat dengan menghadapi setiap masalah dengan senyuman. Di apartemen kecilnya itu, Frank Jr. diberi hadiah ulang tahun oleh ayahnya berupa 50 lembar cek yang nantinya bisa dia gunakan untuk keperluan mendesak. Frank juga mendapatkan pelajaran banyak dari ayahnya tentang bagaimana bermain dengan pajak dan cek. Kesukaan Frank terhadap tantangan memang sudah diperlihatkan sejak remaja. Petualangan Frank Jr. dimulai sejak dirinya memasuki sekolahnya yang baru. Di hari pertamanya, ketika mencari kelasnya, dia menerima perlakuan bully dari teman sekelasnya. Hingga kemudian, ketika tiba di kelas, Frank Abagnale Jr. menuliskan namanya di papan tulis dan menyuruh seluruh siswa untuk duduk. Layaknya seorang guru profesional, dia pun mulai mengajar dan membalas perlakuan bully yang diterimanya dari teman barunya. Ayo, siapa di antara kalian yang di sini ini tertipu dan mengira Frank William Abagnale Jr. ini adalah guru beneran? Sepekan kemudian, orang tuanya dipanggil untuk menghadap kepala sekolah dan diberitahu kalau Frank telah membuat masalah dengan berpura-pura menjadi guru di kelasnya. Frank Jr. dan ayahnya cuman bisa ketawa mengetahui hal ini. Kembali di apartemennya, Frank Abagnale Jr. mendapati ibunya di kamar bersama dengan seorang pria yang merupakan rekan ayahnya di New Rochdale Club. Frank Jr. sadar bahwa ternyata ibunya kini punya hubungan gelap. Seketika, raut wajah Frank yang selalu tersenyum dan tertawa berubah menjadi murung dan marah. Di
Di hari berikutnya, Frank mendapati kembali di apartemennya dikunjungi oleh seorang laki-laki yang meninggalkan jas dan topinya di sofa. Dalam pikiran kita, wah lagi-lagi. Tapi ternyata pikiran kotor kalian itu salah. Rupanya pemilik jas dan topi itu adalah seorang pengacara yang telah menunggunya bersama dengan ibu dan ayahnya untuk menandatangani surat perceraian, dan Frank harus memutuskan dia akan tinggal di bawah pengasuhan siapa, ibunya atau ayahnya. Namun Frank malah memilih pergi meninggalkan mereka, berlari menuju stasiun kereta dan berangkat ke Grand Central menggunakan cek yang telah diberikan oleh ayahnya. Disinilah turning point Frank Junior sebagai seorang survival dan penipu ulung. Dengan bekal cek yang diberikan oleh ayahnya sebelumnya, Frank Junior memulai aksinya dengan mencairkan cek-cek tersebut. Tapi karena cek yang dia punya hanya berjumlah 50 lembar dan sudah habis, Frank Junior harus diusir dari penginapannya. Disinilah dia kemudian kepikiran untuk memalsukan cek. Ada yang pernah melakukan hal yang sama? Memalsukan surat izin sakit biar bisa bolos sekolah misalnya? Lanjut, Frank Junior kemudian mulai mempelajari prosedur pengecekan keaslian cek dengan cara ngibulin petugas-petugas bank. Tekniknya dengan memuji-muji dan membuat para petugas terbuai dan melayang, dan mulailah bersilat lidah menanyakan hal-hal yang perlu dia ketahui. Sebenarnya cara ini juga sama yang dilakukan oleh ayahnya. Hingga satu ketika dia punya ide untuk menyamar menjadi seorang pilot. Dia kembali harus mempelajari semua hal tentang pilot dengan menyamar sebagai jurnalis sebuah sekolah dan menanyakan semua hal yang dia perlukan, bahkan sampai punya ide untuk mendapatkan seragam pilotnya. Dengan bangga, dia berjalan dengan seragam tersebut dan menjadi perhatian banyak orang. Ya, pilot ini memang selalu menjadi profesi yang membanggakan. Kalau di zaman sekarang nggak yakin sih yang membanggakan kalau nggak selebgram, tiktoker, atau malah youtuber. Yakin bangga. Lanjut, Frank akhirnya berhasil memalsukan identitasnya dan menjadi co-pilot di sebuah maskapai penerbangan ternama di Amerika Serikat yang bernama Pan America. Kabar baiknya lagi, perusahaan penerbangan ini akan selalu mencairkan cek semua karyawannya. Nah, emang dasar rejeki tapi kotor, Frank akhirnya bisa terus memalsukan ceknya dan mencairkannya hingga senilai 2,8 juta US dollar. Tidak lupa dia juga selalu mengirimkan surat dan mengabari ayahnya. Dan di satu kesempatan, Frank akhirnya bertemu dengan ayahnya di sebuah restoran mewah. Ayahnya tentu bangga dong terhadap profesi Frank sekarang ini, meskipun ayahnya tidak tahu kalau Frank sebenarnya menjadi co-pilot gadungan. Aksi Frank ini ternyata tercium oleh FBI. Carl Hanratty yang merupakan agen spesialis penipuan bank dikirim untuk mencari dan menahan Frank. Di sebuah motel yang bernama Tropicana Motel, Carl dan Frank akhirnya bertemu untuk pertama kali. Ketika mendobrak kamar Frank, Carl mendapatinya keluar dari toilet. Tapi dengan tenang dan tanpa rasa takut dan panik sama sekali, Frank berhasil mengelabui Carl. Karena ini adalah pertemuan pertama, Carl tentu saja belum kenal wajah Frank itu seperti apa. Frank mengaku sebagai agen yang bernama Barry Allen. Iya, kalian kenal kan? Dia adalah agen rahasia yang juga ditugaskan untuk menangkap Frank. Dia meyakinkan Carl untuk menyerahkan dompetnya yang berisi kartu identitasnya, namun dompet itu susah untuk dibuka. Dia kemudian mengalihkan perhatian Carl dengan menjelaskan bahwa Frank telah kabur lewat jendela kamarnya dan menunjuk seorang lansia yang dituntun oleh penghuni hotel lainnya, dan meyakinkan Carl bahwa itu adalah Frank yang telah ditahan oleh rekan kerjanya. Gobloknya, Carl begitu saja percaya dan membiarkan Frank yang asli ini kabur membawa mesin MICR encoder bekas yang akan membuat pemalsuan ceknya semakin rapi dan terlihat seperti asli. Gokil, ini adalah salah satu scene yang kocak sih. Setelah menyadari bahwa Frank telah mengelabuinya dengan memeriksa dompet yang diberikan dan ternyata berisi sampah, Carl akhirnya memulai perang perseteruan pribadinya melawan Frank. Apalagi keduanya memang sudah saling mengenal wajah satu sama lain. Carl ini adalah seorang duda yang memiliki anak perempuan yang usianya tidak berselisih jauh juga dengan usia Frank. Di satu ketika, Frank menelpon Carl untuk meminta maaf. Tapi yang ada, Carl justru menertawai Frank karena dia tahu Frank bukan menelpon untuk meminta maaf, melainkan karena tidak ada orang lain yang bisa dia hubungi selain Carl. Frank kesal dan membanting teleponnya. Ini bisa juga dibilang sebagai ejekan Carl terhadap Frank, karena dia sadar seorang penipu ulung seperti Frank tentu saja tidak punya teman yang bisa dengan leluasa dia hubungi. Di sebuah restoran, Carl memeriksa sebuah rekening koran yang berisi banyak nama Barry Allen. Salah seorang pelayan restoran menegur Carl yang menyebutnya sebagai penggemar komik karena ada banyak nama Barry Allen di rekening koran yang dilihatnya. Carl yang setengah bingung akhirnya sadar bahwa ternyata nama Barry Allen ini adalah nama dari alter ego The Flash yang merupakan karakter komik yang memang sering dibaca oleh Frank. Carl akhirnya sadar ternyata musuhnya ini bukanlah pria dewasa. Dan
Dan tentu saja menyadari hal tersebut, Carl semakin kesal dan menggebu-gebu untuk segera menangkap Frank. Karena dia sadar bahwa ternyata selama ini dia telah dikerjai oleh seorang bocil. Kesel nggak tuh? Oke, di beberapa scene memang ada banyak buku komik The Flash yang berceceran, yang sebenarnya bukan sekedar Easter egg, tapi memang menjadi objek yang penting dalam karir penipuan Frank selama dalam film ini. Usia Frank sendiri di sini memang masih berusia 16 tahun. Setelah namanya mulai disebut dalam kejahatan penipuan sebagai co-pilot gadungan di berbagai media, bahkan sampai mendapatkan julukan James Bond of the Sky, Frank memutuskan untuk berhenti dan kini memulai menjalani profesi barunya sebagai seorang dokter dengan menggunakan nama Frank Connors. Dalam prosesnya, mempelajari seluk-beluk dunia kedokteran, dia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Brenda Strong. Dia pun memalsukan ijazahnya dan melamar di sebuah rumah sakit tempat Brenda bekerja. Dan hanya ada satu lowongan pada saat itu, yaitu menjadi dokter pengawas UGD. Ketika mulai bekerja, Frank menghadapi pasien pertamanya yang langsung keringat dingin melihat cucuran darah dari pasiennya. Tidak kuat, Frank muntah. Sementara di tempat lain, Carl mendatangi ayah Frank. Disinilah Carl akhirnya mengetahui nama asli musuhnya yang sebenarnya, yaitu Frank William Abagnale Jr. lewat surat yang selalu dikirimkan oleh Frank ke ayahnya. Carl juga mendapatkan alamat Frank. Dengan segera, Carl menyusul ke lokasi apartemen tempat tinggal Frank itu, dan sesampainya di sana, dia mendapati apartemennya kosong. Sementara itu, Frank yang sebelumnya bercinta dengan Brenda memutuskan untuk menemui orang tua Brenda dan meminta untuk menikahinya. Entah apa yang memotivasinya. Brenda ini berasal dari keluarga penganut Lutherian yang taat. Sebelumnya, Brenda pernah melakukan aborsi setelah diperkosa oleh teman golf ayahnya. Brenda pun dibuang keluarganya. Ayah Brenda adalah seorang pengacara. Dalam jamuan makan malam bersama dengan ayah dan ibu Brenda, Frank mengaku kalau dia adalah seorang Lutherian juga. Frank pun diberikan kesempatan untuk memimpin doa, dan bukannya baca doa, dia malah ngulang pidato ayahnya di awal film. Frank juga mengaku sebagai mahasiswa Harvard Fakultas Hukum, tapi hanya setahun dan memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Pengakuannya itu membuat kedua orang tua Brenda tertarik, apalagi ayah Brenda ternyata juga seorang alumni Harvard. Mampus. Ternyata ayah Brenda malah mengupayakan Frank untuk bisa bergabung di Louisiana State Bar, sebuah asosiasi hukum tempat ayah Brenda bekerja. Karena akan menikah, Frank menemui ayahnya dan menelpon Carl sekali lagi untuk meminta berdamai. Dia menyatakan diri untuk berhenti dari pekerjaan penipuannya. Dia juga meminta Carl untuk berhenti mengejarnya. Tapi sayangnya hukum tetap harus ditegakkan, dan Carl tidak akan berhenti sebelum bisa benar-benar menangkap Frank. Carl juga pada akhirnya berhasil melacak keberadaan Frank. Ketika acara pertunangan berlangsung, Carl dan timnya akhirnya tiba di pesta pertunangan Frank itu. Karena mengetahui kedatangan Carl, Frank membuat perjanjian dengan Brenda untuk bertemu 2 hari lagi di Bandara Internasional Miami. Disinilah Frank juga mengakui identitas aslinya sebagai Frank William Abagnale Jr. Frank pun kabur sekali lagi lewat jendela. Alhasil, Carl hanya menemukan Brenda dengan sejumlah uang yang ditinggalkan oleh Frank dalam genggamannya. Pada saat hari itu tiba, Brenda beneran datang di Bandara Internasional Miami. Tapi sayangnya, Frank menyadari kalau Brenda pada saat itu berada dalam pengawasan FBI. Frank batal menemui Brenda, dan dengan modal identitas pilot maskapai penerbangan Pan America sebelumnya, dia kemudian mengadakan seleksi pramugari dan memilih 8 wanita cantik untuk dijadikan pramugari di Pan Am, maskapai penerbangan populer itu. Dia kemudian tiba di bandara dan turun dengan menggandeng semua pramugari cantik pilihannya itu. Sementara Carl semakin memperketat penjagaannya di bandara Miami ini, hingga Carl menerima telepon dari seseorang yang mengatakan melihat Frank di luar bandara dengan mengenakan topi pilot. Penyergapan pun dilakukan, dan betapa kesalnya si Carl ketika melihat targetnya ternyata adalah seorang supir yang sudah dibayar untuk menjemput seorang penumpang yang bernama Hanratty alias Carl sendiri. Singkat cerita, Carl dan timnya menemukan fakta bahwa cek palsu yang dibuat Frank selama ini menggunakan tinta yang hanya ada di beberapa negara, salah satunya adalah Prancis. Sebelumnya, Carl memang sudah tahu kalau Frank ini memiliki darah Prancis dari ibunya. Carl pun akhirnya terbang ke Prancis. Di sebuah pabrik percetakan, Frank akhirnya bertemu kembali dengan Carl. Scene ini adalah salah satu scene yang paling menarik dan emosional sepanjang film. Dari awal, mereka sudah seperti Tom and Jerry, namun di pertemuan kali ini, mereka seolah memang sudah saling kenal satu sama lain dengan baik. Carl memperingatkan Frank untuk tidak kabur lagi karena pabrik tersebut sudah dikepung oleh polisi-polisi Prancis yang siap untuk menembak mati dirinya. Frank malah emosi karena tahu Carl adalah seorang pembohong. Hah?
Kayak kebalik deh, Cil. Sepengetahuan Frank Junior, Carl itu berbohong, tidak punya keluarga, padahal dia punya cincin kawin yang dia kenakan di jarinya. Itulah sebabnya Frank tidak percaya begitu saja kalau polisi mengepung pabrik tersebut. Tapi Carl mengaku bahwa dia tidak pernah berbohong dan menjelaskan bahwa dia memang sudah menikah, tapi kini dia adalah seorang duda. Carl berhasil meyakinkan Frank hingga akhirnya Frank beneran menyerahkan diri. Setelah ditangkap, Carl berjanji kepada Frank akan mengekstradisi dirinya kembali ke Amerika Serikat. Setelah proses ekstradisi, ketika mereka sudah berada di pesawat menuju Amerika, Carl memberitahu Frank bahwa ayahnya telah meninggal. Frank mengamuk dan marah karena Carl sudah berjanji sebelumnya akan membiarkan dirinya berbicara dengan ayahnya. Dan lagi-lagi, Frank berhasil melarikan diri melalui sebuah celah di toilet pesawat dan turun melalui tangga roda pesawat ketika pesawat sudah landing. Frank kemudian berlari menuju rumah ibunya dan di sana dia mendapati ibunya kini sudah punya keluarga baru dan kini sudah punya anak cewek. Frank pun menangis menerima kenyataan dan mengatakan it's over. Ketika rombongan mobil polisi berdatangan, Frank menyerahkan diri. Frank akhirnya divonis hukuman penjara 12 tahun dan dia dimasukkan ke dalam ruangan yang terisolir. Di satu kesempatan, Carl datang menjenguknya dan membawakannya komik The Flash yang memang menjadi kesukaan Frank sejak kecil. Di sini, Carl menyadari kemampuan Frank untuk mengenali keaslian sebuah cek meskipun dia tidak menyentuh cek tersebut. Hingga pada akhirnya, Frank direkrut dan melanjutkan hukumannya sebagai anggota FBI. Tapi karena bosan dengan rutinitasnya sebagai seorang agen pemeriksa keaslian cek, dia memutuskan untuk kabur sekali lagi dengan menggunakan seragam pilot. Adegan ini juga termasuk salah satu yang paling emosional ketika Carl memutuskan untuk tidak mengejar Frank. Carl melanjutkan aktivitasnya sebagai agen FBI namun tanpa kehadiran Frank di kantornya. Kehadiran Frank memang sangat membantu pekerjaannya selama ini, terutama untuk mengurusi kasus pemalsuan cek yang marak terjadi. Hingga pada akhirnya Frank memang kembali ke kantornya itu dan melanjutkan pekerjaannya. Sebuah kredit menyebutkan bahwa Frank akhirnya berkeluarga dan dikaruniai 3 orang anak. Dan berkat keterampilannya memeriksa keaslian cek, dia kini mendapatkan gaji jutaan dolar dan dia masih terus bersahabat dengan Carl. Yah, pada akhirnya kita mengetahui Carl dan Frank Junior ibarat Tom and Jerry yang memang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Ada beberapa hal menarik yang diterapkan oleh Steven Spielberg dalam film ini sebagai sutradara. Kita tahu film ini mostly bergenre drama komedi. Namun menariknya, Spielberg itu tidak buang-buang waktu untuk menggunakan narasi cerita yang berbelit-belit dan mengakalinya dengan teknik kamera movement untuk memberitahu konflik dalam sebuah scene atau malah untuk memperkenalkan sebuah ruangan secara keseluruhan dengan kamera movement tersebut. Lalu akan berhenti di satu titik yang pas. Satu bukti kecerdasan Spielberg lainnya adalah penggunaan sorotan close up ke sebuah objek untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi di sekitar objek tersebut. Seperti misalnya adegan bercinta dengan pramugari atau adegan Frank yang lagi mengetik sebuah mesin tik jadul yang memang butuh kekuatan untuk menekan tombol hurufnya. Spielberg juga seringkali mengawali sebuah scene dengan sorotan kamera yang awalnya menyembunyikan subjeknya, yang merepresentasikan style dari film ini yang penuh dengan adegan hide and seek antara Carl dan Frank. Setiap subjek yang disorot pun juga digunakan untuk development karakter dalam scene tersebut. Tapi yang bikin kesel adalah kadang menipu audiens teknik yang satu ini. Yang paling menarik adalah di ending film ketika Carl terlihat sedang menunggu kehadiran Frank setelah dia membiarkan kembali Frank melakukan perjalanan dengan menyamar untuk menjadi pilot. Shot kamera menyorot langkah kaki seseorang yang membuat kita mengira ini nih yang ditunggu oleh Carl. Padahal ternyata itu bukan Frank. Spielberg sendiri juga berhasil mempermainkan emosi audiensnya dan itu berhasil. Dan masih banyak lagi teknik pengambilan gambar menarik lainnya yang digunakan oleh Spielberg. Mungkin yang lebih pro terhadap hal ini bisa menambahkan di kolom komentar di bawah. Fakta menarik lainnya hadir dalam kehidupan nyata seorang Frank William Abagnale Jr. Setelah bebas dari hukuman 12 tahun penjara, dia membangun Abagnale & Associates yang bekerja di bidang keamanan dokumen. Sebuah naskah cerita yang menarik yang memang didasarkan pada true story yang dialami oleh Frank William Abagnale Jr. sendiri. Namun Steven Spielberg justru memodifikasi sebagian isi cerita ke dalam filmnya. Kali ini saya bakalan membeberkan sedikit fakta mengenai perbedaan film
film ini dengan kejadian yang sebenarnya. Salah satu yang menarik dari film ini adalah penampilan Christopher Walken sebagai ayah Frank. Setelah kehilangan kekayaan dan kesuksesannya, bahkan kehancuran rumah tangganya, Frank William Abagnale Sr. masih tetap berhubungan dengan putranya ketika putranya itu pergi berpetualang dengan segala trik penipuannya. Frank Jr. bahkan berisiko ditangkap loh ketika mengunjungi ayahnya itu. Tapi dalam kejadian kenyataannya, Frank Jr. sebenarnya sudah tidak pernah lagi melihat ayahnya setelah melarikan diri dari rumah. Satu talent luar biasa yang juga ikut terlibat dalam film ini adalah Tom Hanks yang memainkan peran sebagai Carl Hanratty, agen khusus FBI yang melacak dan memburu Frank. Kedua karakter ini berhasil membangun hubungan Tom and Jerry di sepanjang film. Pada kisah nyatanya, sebenarnya tidak ada Carl Hanratty. Kemungkinan ada banyak agen yang ditugaskan untuk melacak dan memburu Frank. Namun ada satu agen khusus yang kemungkinan menjadi pondasi karakter untuk Carl Hanratty ini, dan dia adalah Joseph Gerald C. Kenapa bukan namanya saja yang digunakan ke dalam film? Kenapa harus Carl Hanratty? Kemungkinan Joseph C ini lebih senang jika nama aslinya tidak digunakan ke dalam film. Di akhir pelariannya dalam film, Frank Jr. akhirnya ditemukan dan ditangkap di Perancis, di Montricard, kampung halaman ibunya. Di sana, Frank akhirnya berhasil dibujuk oleh Carl sebagai agen FBI untuk menyerahkan diri dan ditangkap oleh polisi Perancis. Tapi dalam kejadian nyata, di upaya penangkapan Frank Jr. di Perancis tersebut, sebenarnya tidak ada keterlibatan FBI sama sekali. Itu jugalah yang menjadi perbedaan antara film dan kenyataan, yaitu Frank sebenarnya diekstradisi ke Amerika Serikat atas bantuan Carl, padahal tidak sama sekali dalam kejadian nyata. Sebelum dikembalikan ke Amerika Serikat, Frank ini diekstradisi terlebih dahulu ke Swedia, barulah kemudian kembali ke Amerika Serikat. Dan yang jelas, semua kesenangan yang didapatkan oleh Frank Jr. di dalam film, dalam petualangan serunya itu, tidak se-fun yang ada dalam kisah nyatanya. Itu adalah aspek drama yang memang dibutuhkan untuk sebuah karya sinematografi bergenre drama seperti ini. Yang menarik dari karakter Frank Jr. ini adalah kemampuan belajar dengan begitu cepat. Dia bisa mempelajari banyak hal, mulai dari seluk-beluk seorang pilot sampai mempelajari dunia advokat. Yang lebih unik lagi, dia juga sempat-sempatnya mengeksplor dunia karakter fiksi James Bond dengan mengaplikasikannya ke kehidupan nyata dengan memperdaya seorang wanita glamor yang diperankan secara singkat oleh Jennifer Garner. Setelah bernegosiasi harga untuk semalam mereka berkencan, Frank akhirnya menetapkan harga $1.000 Amerika. Jadi dia harus mencairkan satu lembar ceknya terlebih dahulu. Kemudian gadis itu malah meminta Frank untuk tidak perlu mencairkan cek tersebut dan dia bersedia untuk membayar $400 untuk membayar selisih cek tersebut karena cek itu bernilai $1.400. Artinya Frank sebenarnya untung besar dong karena gadis itu sebenarnya hanya membeli sebuah cek palsu. Faktanya ini adalah transaksi seksual yang kejadian di kehidupan nyata loh. Bahkan wanita itu sebenarnya pergi ke polisi dan melaporkan penipuan yang dilakukan oleh Frank. Dinamika Frank dan Carl di sini juga sebenarnya menarik dan tersaji dengan manis dan dramatis yang semakin menguatkan koneksi kedua karakter ini. Frank Jr. adalah anak korban perceraian kedua orang tuanya, sementara Carl adalah seorang duda yang juga kebetulan memiliki anak gadis yang usianya sepantaran dengan Frank Jr. Mereka berdua memang punya backstory yang buruk yang semakin membuat audiens percaya bahwa kedua karakter ini memang terlahir untuk saling melengkapi satu sama lain sebagai partner kerja. Dan Universe, kalau kalian sudah menyempatkan waktu untuk menyimak storyline Catch Me If You Can di sini, sebaiknya langsung tonton filmnya deh karena vibe-nya sangat jauh berbeda kalau hanya kalian dengerin bacotan seperti ini. Percaya deh. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.